Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar secara daring materi ilmu pengetahuan alam. Kita akan belajar tentang hukum Archimedes dan hukum Pascal. Halo semuanya. Nah, asal mula Archimedes ini dia menemukan hukumnya ketika dia berendam di bak mandi. Apa kaitannya? Kita bahas nanti ya. Jadi Archimedes ini mengemukakan bahwa suatu benda yang dicelupkan ke zat cair, apapun itu zat cair, sebagian maupun seluruhnya akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda tersebut. Seperti yang Archimedes lakukan ketika dia berendam di bak mandi, ternyata airnya tumpah seperti itu. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa besarnya gaya ke atas itu Fa ya, itu sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di zat cair ya. Dari sini maka kemudian dirumuskan besarnya gaya ke atas atau gaya Archimedes itu Rho kalikan G kalikan V ya, dengan Rho ini adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan V adalah volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Seperti itu. Beberapa prinsip Archimedes digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya ini misalkan kapal. Kita perhatikan, kapal ini terbuat dari apa? Besi. Nah, tetapi kenapa bisa mengapung? Ada apa? Nah, kita akan bahas itu ya. Kapal. Selain kapal ada juga hidrometer. Hidrometer itu merupakan sebagai alat untuk mengetahui massa jenis zat cair ya. Kemudian ada juga jembatan ponton. Jembatan ponton itu jembatan yang bawahnya penyangganya itu biasanya dari drum-drum itu ya, yang ada di atas air biasanya. Terus galangan kapal. Nah, galangan kapal misalkan kapalnya mau diservis, mau diperbaiki, nah itu dikasih ke galangan kapal atau semacam ya tempat untuk servisnya. Itu menerapkan prinsip Archimedes juga. Nah, untuk kapal kenapa bisa mengapung kita nanti akan bahas ya di video selanjutnya. Kita perhatikan kapal kan besar, terbuat dari besi. Nah, kenapa bisa mengapung? Bandingkan kalau dengan kerikil yang kita celupkan ke air, dia bisa tenggelam. Kenapa seperti itu kita akan bahas di video selanjutnya. Kita langsung saja ke contoh soal. Seperti ini misalkan contoh soalnya. Sebuah benda volumenya 0,2 meter kubik tercelup 40% ya ke dalam air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukan besar gaya ke atas atau gaya Archimedesnya. Cara menyelesaikannya gimana? Kita bahas bersama-sama. Volumenya 0,2, berarti volume bendanya 0,2 meter kubik. Tercelupnya 40% doang. Nah, tercelup 40%-nya dari berapa? Ya, 40% dari 0,2. Jika massa jenis zat cair, ini massa jenis air Rho, berarti Rho-nya 1000 kg per meter kubik, G-nya 10 meter per second kuadrat, gaya ke atas, gaya Archimedes, Fa-nya berapa? Ya sudah, Fa sama dengan Rho kalikan G kalikan V yang tercelup ya, atau yang dipindahkan. Karena tercelupnya cuma 40% ya berarti 40%-nya dari ini. Kita cari dulu, misalkan 1000 dikalikan 10 dikalikan 40% itu berapa kan? 40 per 100 kan? Ya sudah, 40 per 100 dikalikan 0,2. Kita mencoret-coret ya. Kita mencoret-coret berapa coba? Nih, coret sama ini habis, ya enggak? Nih sama ini berarti 10 kali 40 kali 2 berapa? 800 Newton. Jadi besar gaya ke atasnya atau gaya Archimedesnya 800 Newton. Sekian ya, semoga jelas.
Mau contoh satu lagi? Oke, contoh satu lagi. Misalkan ini contoh soalnya. Sebuah benda ketika berada di udara dan ditimbang memiliki berat 0,7 Newton. Oh, ini berarti W di udara. Terus ketika ditimbang di air, beratnya menjadi 0,4. Ini W di air. Jika massa jenisnya air itu rho, G-nya ini besarnya gaya ke atas. Selain FA sama dengan rho kalikan G kalikan V, seperti penjelasan awal tadi, gaya ke atas itu juga bisa berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam air ya, atau dalam zat cair ya. Di udara itu berapa tadi? 0,7 Newton. Di air 0,4 Newton. Berarti gaya ke atasnya berapa? 0,3 Newton. Ini ya, semoga paham. Ini untuk yang A. Nah, untuk yang B gimana? Volume benda yang tercelup. Berarti dicarinya ini. V tercelup. Kita gunakan FA-nya di sini. FA sama dengan rho kalikan G kalikan V yang tercelup atau yang dipindahkan. FA-nya 0,3 sama dengan 1000 kali 10 kali V tercelup. Di sini berarti 0,3 sama dengan 10.000 kali V tercelup. V tercelupnya berapa? Ya sudah, 0,3 dibagi 10.000. Berapa? Ayo. 0,3 bagi 10.000 berarti di sini 0,3 bagi 10 pangkat 1, 2, 3, 4. Sama dengan 0,3 kali 10 pangkat minus 4. Ini meter ya, meter kubik. Kita ubah misalkan jadi berapa? Jadi bilangan baku 3 kali 10 pangkat minus berapa? Minus 5 meter kubik. Kita ubah ke sentimeter saja kalau gitu. Kita ubah ke sentimeter. Jadi berapa ini? Sentimeter ke meter. Oh, berarti jadi dia 30 cm kubik. Seperti ini ya, V yang tercelup. Ini 30 cm kubik. Sekian ya tentang Archimedes. Untuk lebih jelasnya video selanjutnya kita bahas tentang mengapung, melayang dan tenggelam. Kenapa kapal bisa mengapung? Kenapa kerikil bisa tenggelam? Kita akan bahas itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, sekarang kita mempelajari hukum Pascal. Pascal ini diambil dari nama orang. Namanya itu Blaise Pascal. Oke, si Pascal ini pinter banget nih orang nih, jenius gitu ya. Oke, dia itu ya pertama dia ahli matematik, kemudian dia ahli fisika juga. Dia menemukan konsep peluang, dia menemukan hukum Pascal dan sebagainya. Oke, salah satu percobaan yang dilakukan Pascal itu kayak gini. Dia jadi punya semacam apa namanya? Ya, alat si Pascal itulah. Oke, ini kayak semacam suntik gitu ya. Ini ada ininya piston di sini. Nah, oke. Nah, di sini diisi zat cair, misalkan air gitu ya. Kemudian di sini dibolong-bolongin. Kemudian yang dilakukan oleh Pascal adalah menekan piston ini. Set, dorong. Apa yang terjadi? Oh, ternyata air itu dipancarkan ke segala arah dengan kekuatan yang sama besar. Ya, kekuatannya sama besar. Nah, dari percobaan ini yang dia lakukan berkali-kali apa segala macam, ini kisangan dia aja sebenarnya. Oke, kemudian dia mengambil kesimpulan bagaimana? Nah, inilah kesimpulan dia. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam suatu ruang tertutup diteruskan ke segala arah. Dengan apa? Iya, dengan sama besar gitu ya. Ini adalah kesimpulan yang diperoleh si Pascal ini. Jadi ya, ini udah dicoba. Oh, ternyata masih benar terus. Oke? Nah, konsep hukum Pascal ini dipakai di berbagai macam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya adalah pada dongkrak hidrolik. Nih, contohnya nih gini nih. Oke, ini adalah dongkrak hidrolik. Kita memberikan tekanan ke sini ya. Oke, tekanan dalam bentuk gaya persatuan luas. Tekanan diberikan sini. Nah, di sini adalah zat cair ya, zat cair. Karena tekanan itu diteruskan ke segala arah, berarti termasuk ke
sini juga ya. Iya, termasuk ke situ juga. Berarti diteruskan juga ke sana. Nah, di sini P1, di sini adalah P2, tekanan yang diberikan ke atas. Nah, sekarang apa hubungan antara P1 dengan P2? Ayo, gimana coba? Oke, karena tekanannya ini apa? Karena tekanan itu sama ke segala arah, berarti gimana? Iya, P1 harus sama dengan P2. Itu konsepnya ya. Inilah konsekuensi dari hukum Pascal tadi. Ingat, tekanan yang diberikan pada zat cair diteruskan ke segala arah, termasuk ke sini, dengan besar yang sama. Ya, oke. Dari P1 sama dengan P2, kita mendapatkan P1 itu kan sama dengan F1 per A1 ya. Kemudian P2 itu sama dengan F2 per A2. Nah, berarti kita bisa memodifikasi bahwa gimana nih? Kali silang coba. Kalau kali silang berarti F1 dikalikan dengan A2 itu sama dengan F2 dikalikan dengan A1 gitu ya. Oke, sekarang coba kita bagi dengan berapa misalkan? Dengan A1. Kalau kita bagi dengan A1 berarti kita dapat F2 sama dengan F1 dikalikan dengan A2 per A1. Atau kita bisa bilang bahwa F2 itu sama dengan A2 per A1 dikalikan dengan F1. Ya, bisa lah ya, kayak gitu ya. Oke, nah sekarang coba kita lihat prakteknya. Kita masukkan aja angkanya. Misalkan F1-nya ini adalah misalkan berapa? Misalkan 10 Newton. Ya, 10 Newton ya. Kemudian A2-nya ini misalkan, A1-nya ini misalkan 2 cm persegi. Kemudian A2-nya ini misalkan 5 cm persegi. Nah, sekarang berapa besar F2? Ya, bisa langsung kita hitung di sini ya. F2 itu sama dengan A2, 5. Kemudian dibagi dengan A1 yaitu 2, dikalikan dengan F1 yaitu 10. Ingat, satuannya harus sama dulu ya. Cm kuadrat. Oke, ini juga cm kuadrat. Kalau di sini dalam Newton, berarti nanti F2-nya dalam ya, Newton juga ya. Oke, ini bisa kita coret. 10 bagi 2 itu adalah berapa? 5. 5 kali 5 berapa? 25. Hasilnya dalam apa satuannya? Iya, dalam Newton. Jadi, kita bisa lihat bahwa F2-nya ini sama dengan berapa Newton? Iya, F2-nya itu ternyata hasilnya adalah 25 Newton. Nah, coba sekarang kamu bisa lihat apa manfaat dari dongkrak hidrolik ini. Iya, ini canggih banget. Coba lihat nih. Oke, F1-nya 10 Newton. Ternyata kita bisa mengangkat yang 25 Newton. Wait, segitu ya. Berkat penemuan ini, kita juga bisa mendongkrak mobil misalkan. Mobil gitu ya. Iya, dia bisa didongkrak gitu ya dengan menggunakan prinsip dongkrak hidrolik ini gitu. Gaya yang kamu berikan cuma segini, tapi dia bisa mengangkat segini gitu, oke? Oke, segitu aja dulu untuk hukum Pascal. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.